Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama besar pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Beliau juga masuk dalam salah satu tokoh pahlawan nasional yang turut berjuang dalam melawan penjajah. Salah satu peristiwa yang paling menggugah adalah saat sang kiai diculik dan ditangkap di era pendudukan Jepang pada tahun 1942. Setelah Belanda tumbang, bala tentara Kekaisaran Jepang mengambil alih kekuasaan di Indonesia. Mereka berusaha mengendalikan seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk para ulama dan pesantren, salah satunya Tebu Ireng. Jepang mewajibkan rakyat melakukan seikere, yaitu membungkukkan badan ke arah kaisar sebagai bentuk penghormatan kepada Kaisar Hirohito. Namun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menolak. Beliau merasa perintah ini bertentangan dengan akidah Islam karena menyerupai bentuk penghormatan yang hanya layak ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap tegas sang kiai membuat pihak Jepang murka. Itu memang diculik Jepang itu ya memang ditahan. Gak ada satu cerita apa yang diperlakukan Jepang terhadap Hasyim Asy'ari. Tapi kemudian atas desakan-desakan ulama-ulama itu kemudian dibebaskan lagi. Sang kiai pun kembali ke pesantrennya dan melanjutkan cita-cita mulianya, membimbing murid-muridnya, serta membuat perubahan di Dusun Tebu Ireng agar terbebas dari lingkungan masyarakat garis hitam. Jadi Tebu Ireng ini didirikan tahun 1899 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, lokasi sejak awal ada di sini, lokasinya itu. Beliau mendirikan pesantren memang di sini. Beliau datang dari Mekah. Nah, kemudian mendirikan pesantren itu ya pertama kali ada di lokasi ini. Yang sebelum itu ya di sini itu tanah milik seorang dalang. Nah, itu karena dalang itu ingin mendirikan pesantren itu, kemudian ketemu dengan Kiai Hasyim Asy'ari dan akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari itu menyanggupi untuk mendirikan pesantren di sini. Agama sangat rendah, ekonomi juga sangat rendah, apalagi ekonomi orang-orang hanya bekerja di pabrik gula itu. Ya memang mengharapkan untuk bisa menyambung kehidupannya. Nah, kemudian ya memang belum ada namanya sekolah. Jadi ya kita bisa membayangkan kondisi saat itu memang sangat-sangat lemah. Seiring waktu berjalan, pesantren Tebu Ireng berkembang pesat. Nama besarnya mulai mengundang banyak orang dari berbagai daerah untuk nyantri di bawah asuhan Mbah Hasyim Asy'ari. Kondisi ini rupanya membuat gerah pihak-pihak yang tak menyukai keberadaan Tebu Ireng. Bagi mereka, pesantren ini dianggap berbahaya. Pesantren bukan hanya lembaga pendidikan agama dan pusat konsolidasi rakyat, tapi juga berisi ajaran tentang kemerdekaan jiwa dan melawan kezaliman. Di zaman Belanda emang ada cerita itu bagaimana caranya, ya termasuk fitnah-fitnah, termasuk bagaimana dari pabrik gula Joker itu mengirim utusan-utusan untuk membakar pondok, dan memang suatu ketika memang terjadi juga kebakaran, memang dibakar memang ya. Hanya berselang beberapa bulan setelah tragedi penculikan, pondok kembali disatroni kawanan tak dikenal. Bangunan-bangunan kayu yang menjadi ruang belajar, asrama, dan tempat ibadah dibakar. Para santri berlari ketakutan. Seluruh bangunan pondok hangus tak bersisa. Kitab-kitab yang selama ini menjadi lentera ilmu hangus menjadi abu. Kebakaran ini membuat banyak santri terluka parah. Bahkan tak sedikit yang meninggal dunia dengan kondisi masih memeluk erat kitab. Jadi Kiai Hasyim Asy'ari itu emang banyak sekali fitnah-fitnah, kemudian bagaimana dicari-cari kesalahan.
untuk gimana caranya bisa ditutup kembali ini pondok ini. Ya sebetulnya bukan dari masyarakat, karena orang-orang itu adalah orang-orang yang di bawah pengaruh perintah daripada pabrik gula Cuger itu. Jadi dengan fitnah, dengan macam-macam itu berusaha supaya Pondok Tebu Ireng ini nggak berlanjut. Di tengah sisa kobaran api, Kiai Haji Hasyim Asy'ari masih bisa berdiri dengan tenang. Dengan suara yang mantap, sang kiai berusaha menenangkan para santri. Beliau menjelaskan bahwa ilmu tidak dapat dibakar, bahwa iman tidak bisa dilenyapkan oleh api, dan bahkan perjuangan tidak berhenti hanya karena bangunan runtuh. Jika mereka membakar pesantren kita hari ini, maka besok kita akan membangunnya kembali dengan tekad yang lebih kuat. Pesantren Tebu Ireng kembali bangkit dan terus bertumbuh menjadi pondok pesantren besar yang disegani dan dihormati. Dulu itu ada dua bangunan kecil, dua bangunan dari bambu ya. Satu tempat untuk ngajar ngaji, satu lagi tempat tinggal ya seadanya aja itu dari bambu begitu. Itu pertama kali yang tempat ngajarnya itu juga untuk musola dan satu ruangan itu untuk tempat tinggal. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, duduk dengan tenang. Wajahnya memancarkan kewibawaan sekaligus kegelisahan seorang bapak bangsa. Setelah pertempuran besar 10 November yang dipenuhi kabar gugurnya para syuhada dan Surabaya yang menjadi lautan api, Kiai Hasyim kembali bermusyawarah bersama para ulama dan tokoh. Mereka membahas keadaan umat, keselamatan rakyat, serta langkah perjuangan berikutnya. Meski usia beliau telah lanjut, tetapi pikirannya tetap tajam dan hatinya tetap menyala oleh cinta tanah air. Dikisahkan selesai musyawarah ini, beliau masih dalam posisi duduk. Tubuhnya bersandar, seolah sedang merenungi beratnya ujian bangsa. Sebagai ulama, beliau bukan hanya memikirkan strategi, tetapi juga nasib anak-anak yang kehilangan ayah, para ibu yang kehilangan putra, serta santri-santri yang mungkin tak akan kembali ke pesantren. Dalam keheningan inilah takdir Allah menjemputnya. Beliau wafat dalam keadaan duduk. Bayai, astagfirullah Bayai, Bah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bayai. Sebuah gambaran yang syarat makna, seakan-akan beliau pergi dalam posisi seorang guru yang tak pernah berhenti membimbing, seorang pemimpin yang tetap tegak dalam musyawarah hingga akhir hayatnya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wafatnya Kiai Hasyim bukanlah akhir dari perjuangan. Para santri dan pejuang meneruskan perlawanan, membela tanah air sekaligus menjalankan amanah agama. Kini setelah lebih dari 80 tahun kepergiannya, jiwa dan semangat perjuangan Mbah Hasyim semakin bersinar dan bisa memberi karomah bagi banyak orang. Hampir setiap hari makam Mbah Kiai Hasyim Asy'ari selalu ramai didatangi ribuan peziarah dari berbagai daerah. Makam Mbah Hasyim berada di komplek pemakaman Masyayikh, Pondok Sepuh atau Pondok Induk Tebu Ireng. Selain makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ada juga makam tokoh besar lainnya, seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Para santri dan santriwati Tebu Ireng juga tak pernah meninggalkan tradisi ziarah Masyayikh. Masya Allah, memang luar biasa sekali makam Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini. Memang tidak pernah sepi dari para peziarah. Setiap harinya ada ratusan bahkan ribuan para peziarah yang ingin ziarah ke makam Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari.
Bagi para santri, tradisi ziarah masyayikh bukan dianggap sebagai kewajiban pondok, apalagi hanya sekadar duduk dan mengirim doa semata, tetapi lebih kepada bentuk menghormati sang pendiri pesantren, karena dari darah dan keringat beliaulah kini para santri bisa merasakan kemerdekaan, belajar menimba ilmu agama dengan tenang dan khusyuk.